Perkenalkan, saya Rizal Sistera Sinangga dengan NIM 190254243006 dari jurusan Budidaya Perairan Universitas Martin Raja Ali Haji. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komoditi ikan hias untuk memenuhi tugas kultur ikan hias dan akuariologi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ikan hias. Nah, menurut Badan Pengembangan Ekspor Nasional tahun 1994 dalam M. Nur Purnama tahun 2004, ikan hias itu umumnya mempunyai bentuk badan, warna, dan karakter khas sehingga mampu menciptakan suasana akuarium yang mendukung tata ruang serta mampu memberikan suasana tentram. Jadi dengan kata lain, ikan hias ini diperdagangkan karena aspek keindahannya, bukan karena kandungan nutrisinya. Ikan hias ada banyak jenisnya, baik dari jenis hewan maupun jenis tanaman yang dari berbagai habitat perairan. Biota yang pertama adalah ikan cupang. Di sini saya memilih ikan cupang rosetail. Disebut rosetail karena ekornya terlihat menyerupai kelopak bunga mawar. Ini disebabkan karena percabangan warna yang ada pada sirip dan ekornya. Ikan cupang ini memiliki pola ekor warna-warni dan sering memberikan efek ombre di ekornya. Dan ketika berenang di rumahnya, ikan ini terlihat seperti bunga yang mengambang di air. Itu ikan autumn angelfish yang merupakan manfish termahal saat ini, yang bisa mencapai jutaan rupiah. Ukurannya bisa mencapai 18 cm panjang dan luas siripnya mencapai 20 cm. Sehingga ikan ini adalah spesies terbesar dari jenis angelfish. Ikan ini memerlukan perawatan yang spesial dan mempunyai warna dan motif yang tegas. Yang ketiga, saya memilih ikan gupi platinum half moon, yang termasuk dalam gupi termahal, karena coraknya yang bergradasi mampu menjadikan bentuk tubuhnya ini terlihat begitu cantik. Sama dengan namanya, gupi jenis ini semua bagian tubuhnya tuh berwarna silver platinum, sedangkan di bagian tengah memiliki warna hitam kesilveran. Ini adalah ikan pleti. Saya memilih ikan pleti cendrawasih. Cendrawasih ikan dengan ciri fisik yang unik dan berbeda dengan jenis ikan pleti yang biasanya. Sesuai namanya, ikan ini memiliki sirip bagian atas yang panjang dan lebar dan terlihat menyerupai dengan burung cendrawasih. Cendrawasih memiliki warna dominan kuning dengan kombinasi gradasi orange pada bagian ekor dan terdapat warna hitam pada pangkal ekornya. Yang kelima adalah ikan molly. Saya memilih ikan molly silver sailfin. Jenis molly ini bisa disebut sebagai molly dengan warna terindah karena tubuhnya berwarna silver dengan sirip ekor yang transparan. Sirip bagian atas silver sailfin yang panjang menjadi faktor lain yang menambah keindahan dari jenis molly yang satu ini. Yang keenam adalah ikan albino blood red swordtail. Albino blood red swordtail termasuk ikan pedang yang persis dengan varietas albino, tapi punya warna red blood di keseluruhan badannya, dan juga buat organ sirip dan buntut. Ikan swordtail ini juga lumayan susah didapat di market karena untuk pemijahannya juga lumayan susah. 7 adalah tomato clownfish atau Amphiprion rhinatus. Tomato clownfish adalah spesies ikan badut dari keluarga Pomacentridae dan damselfish. Yang nama umum lainnya yaitu adalah blackback anemonefish, bridal anemonefish, fire clownfish, red tomato clownfish. Saat dewasa, ikan ini berwarna orange terang atau merah dengan garis kepala putih atau garis vertikal berwarna putih di belakang mata bergabung di atas kepalanya dengan tambahan garis hitam yang merupakan ciri khasnya. Yang kedelapan adalah ikan banggai kardinal atau cepungan banggai, yang merupakan ikan endemik dari Sulawesi Tengah. Peminatnya cukup banyak karena tubuhnya unik, kecil, dan eksotik. Hidup berkelompok dengan bulu babi dan anemon, yang merupakan mikrohabitatnya. Namun sekarang populasinya menurun drastis karena penangkapan yang berlebihan. Yang kesembilan adalah lobster red claw. Meskipun ada kata red pada nama lobster ini, sebenarnya warnanya itu tidak hanya merah, karena dominan warna biru laut dengan beragam bintik dan motif pada tubuhnya. Selain biru laut, warna dominan lainnya itu adalah hijau, kuning, dan sebagian merah, terutama pada ujung capitnya. Red claw cenderung cocok dibudidayakan pada perairan dengan suhu sekitar 20 hingga 24 derajat Celcius. Harga bibitnya per ekor itu sekitar 50.000.
Yang ke-10 adalah karang LPS. Saya memilih Pectinia. Pectinia adalah karang berbatu polip besar yang baru-baru ini sangat populer karena bentuknya yang unik, warna yang mengagumkan, dan ketersediaan yang konsisten. Karakteristik dari karang ini adalah bentuk berduri yang unik, memiliki warna cerah, mudah dipelihara, berukuran sekitar 4 hingga 5 inci, membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk tumbuh dari fragmen kecil. 11 adalah karang SPS, Seriatophora Kaliandro. Karang ini adalah spesies karang berbatu kolonial dalam famili Poeciloporidae. Karang ini membentuk rumpun lebat dan umumnya dikenal sebagai karang sarang burung hijau yang berasal dari Afrika Timur, Laut Merah, dan wilayah Indo-Pasifik Barat. Tumbuh di perairan dangkal di lereng terumbu dengan kedalaman hingga 25 meter. Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam telah menilai status konservasi spesies ini sebagai hampir terancam. Spesies ini memiliki cabang-cabang yang agak tebal dan memiliki ujung yang tumpul. 12 adalah karang hias flat, yaitu Helofungia actiniformis. Helofungia hanya memiliki satu jenis, yaitu Helofungia actiniformis. Karang yang hidup bersoliter ini mempunyai buku ukuran besar sampai 50 cm. Mulut di tengah dapat mencapai ukuran sampai 3 cm. Mempunyai tentakel yang panjang dengan bagian seperti korek api berwarna putih. Hidupnya tersebar hingga kedalaman lebih dari 15 meter. Sebaran di seluruh perairan Indonesia. Polip dengan daging dan tentakel yang besar dan panjang-panjang sehingga mudah dibedakan dari jenis yang lain. Nah, yang terakhir, yang ke-13 itu adalah tanaman hias air. Saya memilih Kabomba caroliniana yang berasal dari Amerika Selatan dan termasuk tumbuhan aquascape yang bisa menempati area midground dan background akuarium. Tingkat pertumbuhan tanaman bergenus Kabomba ini cukup cepat pada suhu 15 hingga 26 derajat Celcius. Termasuk mudah dalam perawatannya, karena kebutuhan cahayanya itu sedang hingga tinggi, serta tak perlu diinjeksi CO2 karena kebutuhannya sedikit. Sekian penjelasan saya tentang jenis-jenis komoditi ikan hias, semoga dapat menambah wawasan kita. Terima kasih.